senang nih hadir semua. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicara tayamum ya. Tayamum ini dua fungsi. Pertama untuk mengganti wudu. Yang kedua pengganti mandi. Nah ini harus tahu dulu ya. Jadi bukan hanya wudu tapi juga mandi. Maksudnya mandi janabah, mandi junub begitu. Nah hari ini ada 1, 2, 3, 4 pasal tentang tayamum. Ini luar biasa cerdasnya ulama. Ya, bagaimana membahas secara terperinci ilmu dasar tayamum 4 bab sekaligus. Bahkan tadi sempat buka sarahnya, ini lebih lengkap lagi penjelasannya. Nah kita baru makannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayamum. Hari ini kita bahas sebab-sebab tayamum. Jadi ada sebab-sebab tayamum, ada syarat tayamum, ada fardu tayamum, ada membatalkan tayamum. 4 bab, 4 pasal. Pertama, sebab-sebab tayamum. Salah satu itu ada 3. Faqdul ma'i. Yang pertama karena tidak adanya air. Yang dimaksud tidak adanya air itu adalah benar-benar musim kemarau panjang yang akhirnya seseorang itu tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, maka dia tayamum. Sebab yang kedua maradu sakit. Sakit yang dimaksud kalau dia memaksakan memakai air dalam wudu mandi, sakitnya ini tambah parah. Dan yang tahu tentang sakit parah ini adalah dokter. Karena itu ada keterkaitan erat antara ilmu fikih dengan ilmu kedokteran. Jadi tidak serta-merta kita langsung menetapkan kita ini boleh tayamum, padahal belum tentu dokter mengatakan masih boleh kena air, gitu ya. Makanya kita harus ada kejelasan. Kalau dokter mengatakan tidak boleh kena air, kalau kena air sakitnya tambah parah, maka kita boleh tayamum. Yang ketiga, yang ini seringkali kita tidak menduga nih. Ada air untuk wudu, tapi ada hewan yang haus, hayawanul muhtaramin, hewan yang dimuliakan. Dia sangat butuh ihtiyaju ilaihi, butuh dengan air karena haus, hewan itu dimuliakan. Nah, kira-kira nih air yang seember itu untuk wudu kita atau untuk minumnya hewan? Hewan kita kasih, kita tayamum. Ya. Ini mungkin ketika kemarau panjang di beberapa daerah tuh kan, lalu ada kambing, ada sapi, hewan yang dimuliakan itu artinya hewan yang halal dikonsumsi. Kambing, sapi, kerbau, ayam, kehausan, airnya ini tinggal kita pilih apakah kita wudu dengan air itu atau untuk minum hewan tadi, termasuk kucing juga dimuliakan. Nah itu kita kasih air itu hewan, kita tayamum aja. Ini ya, ini sebab-sebab tayamum. Tidak ada air, sakit, dan karena ada hewan yang membutuhkan. Yang luar biasa ternyata ada ghairul muhtarami, ada yang tidak dimuliakan. Tadi hayawan muhtaramin, hewan yang dimuliakan, ada sesuatu yang tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan itu berarti apa? Hewan dong ya. Nah, ini ya. Padahal bukan hanya hewan. Apa itu? Ada 6. Pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat itu disamakan dengan hewan yang tidak dimuliakan. Tuh. Makanya sholat itu tiang agama. Sholat itu pertama kali dihisab. Orang yang meninggalkan sholat berarti orang yang meruntuhkan agama. Orang
dia termasuk disamakan dengan hewan yang tidak dimuliakan. Bayangkan. Yang kedua, wazani muhsan, zina muhsan. Zina itu ada dua, ada muhsan, ada ghair muhsan. Apa bedanya? Zina muhsan itu pezina yang sudah menikah, baik dia suami, istri, janda atau budak. Lalu dia berzina, maka muhsan sama dengan hewan yang tidak dimuliakan. Seorang yang perjaka, laki-laki jomblo, perempuan jomblowati, zina namanya ghair muhsan. Bedanya apa? Nanti dalam pidana, dalam fikih jinayah, orang yang muhsan ini hukumannya yaitu dirajam sampai mati. Bagaimana caranya? Dibuat lubang, seluruh badannya tertutup dengan lubang kecuali kepalanya. Setiap orang yang melewati orang itu melempar dengan batu, orang tadi harus mati. Itu rajam. Sedangkan ghair muhsan, gadis atau perjaka berzina, itu namanya hukumannya dengan cambuk. Ya, dengan apa? Dengan had, dengan cambuk 100 kali. Begitu. Itu bedanya nanti. Makanya di sini zina muhsan termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Wal murtad, yang ketiga murtad. Apa itu murtad? Orang yang keluar dari agama Islam karena uang, karena nikah, karena ekonomi, karena beasiswa, karena politik, ya kan, atau apa gitu, dia murtad dari agama Islam, maka dia termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Kemudian wal kafirul harbi, kafir harbi. Kafir itu ada dua, kafir harbi, kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang bermasyarakat dengan orang muslim, dia tinggal di masyarakat muslim, dia tidak pernah jahat, zalim kepada muslim. Ya, masalah akidah. Dia masalah bermasyarakat, gotong royong ikut gitu ya. Bertetangga. Ya, itu Habib punya tetangga tuh yang motor tuh ada orang Kristen. Ya. Kalau dia Idul Adha, dia bantuin motor tuh, makanya dia dapat kambing ya. Itu. Nah, ini kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang ingin memerangi umat Islam. Ya, contohnya Israel lah. Itu jelas tuh kafir harbi. Ini binatang ya, binatang yang tidak dimuliakan. Wal qalbul aquru, yang kelima anjing buas. Anjing buas ini beda dengan anjing jinak. Anjing buas itu anjing yang ada di hutan, yang liar begitu. Anjing jinak itu anjing yang digunakan untuk menjaga rumah atau untuk menyerang binatang-binatang buruan. Itu beda. Itu nanti beda hukumnya. Tetapi tetap anjing itu binatang yang najis. Wal khinziru, dan yang keenam babi. Inilah 6 ghairul muhtaram, ya, binatang yang tidak dimuliakan. Kembali lagi ke tayamum, ya, yaitu tentang syarat-syarat tayamum. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu wajib ada sebelum perbuatan. Kalau rukun wajib ada ketika perbuatan. Syarat sholat wajib ada sebelum sholat. Rukun sholat wajib ada ketika sholat. Syarat wudu wajib ada sebelum wudu. Rukun wudu wajib ada ketika wudu. Syarat tayamum, rukun tayamum wajib ada sebelum tayamum. Rukun tayamum wajib ada ketika tayamum. Paham sampai sini ya? Itu bedanya syarat dengan rukun. Ada berapa? Ada 10 syarat tayamum. Pertama,
ayyakuna biturabin. Yang pertama harus dengan turab. Turab itu artinya debu atau tanah. Ya. Ini tidak bisa dengan bedak, tepung, sagu atau yang lainnya. Debu atau tanah. Yang kedua, ayyakuna turabu tahiran. Debunya, tanahnya harus suci. Artinya tidak bercampur dengan kotoran, tidak bercampur dengan yang najis, ataupun misalnya bercampur dengan seni, kencing, dengan kotoran binatang, kotoran manusia boleh. Harus benar-benar suci tanahnya, debunya. Yang ketiga, alla yakuna musta'malan. Debunya tidak boleh sudah digunakan. Musta'mal, tidak boleh tayamum dengan debu yang sudah dipakai. Satu kali debu, satu tayamum. Tidak bisa debu yang sudah dipakai digunakan untuk tayamum lagi. Tidak boleh. Nanti kita praktekkan ya, masing-masing kita praktek tayamum. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Yang keempat, tidak boleh bercampur dengan tepung atau yang menyerupai tepung. Ada ini tanah tapi bercampur dengan tepung, terigu, sagu, nggak boleh, nggak sah. Harus benar-benar asli tanah, asli debu, begitu ya. Yang kelima, wa ayaqsidahu, harus bermaksud, ada maksud, ada niat untuk memindahkan debu. Artinya debu itu berpindah dari tempat ke tangan kita untuk tayamum, berpindah tempat dari tanah ke tangan, gitu ya, bermaksud begitu. Wa ayyamsa wajahu, yang keenam mengusap wajah, wa yadaihi, dua tangan dengan dua pukulan, bukan dengan dua basuhan, karena ini apa? Debu, bukannya air, pukulan, dengan dua pukulan. Nanti kita praktekkan. Yang wa ayyazilan najasa awalan, yang ketujuh dapat menghilangkan najis. Artinya debu tadi itu bisa menghilangkan najis. Contohnya ketika seseorang kena anjing, itu kan harus dibersihkan dengan 7 kali air, ula biturab, salah satunya dengan debu, dengan tanah. Salah satu dengan tanah, maksudnya tanah itu bisa membersihkan najis, itu yang bisa digunakan. Wa yastahida fil qiblatil qablah, yang kedelapan sungguh-sungguh menghadap kiblat sebelum tayamum. Kecuali, nah ini nih, ketika tayamumnya di atas pesawat, tayamumnya di atas mobil, di atas kapal laut, di atas kereta, itu enggak. Kita sholat pun kan boleh, sholat aja boleh, apalagi tayamum. Ya, kemudian yang ke-9, wa ayyakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Yang ke-9, tayamum, harus tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Artinya tidak boleh tayamum ya sebelum setelah waktu sholat. Jadi mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat subuh. Wa ayyatayammau likulli fardin, dan harus tayamum itu satu kali tayamum, satu kali sholat. Tidak bisa walaupun belum batal, misalnya maghrib isya kita belum batal nih, 2 waktu sholat maghrib, sholat isya, satu tayamum, tidak sah. Satu sholat, satu tayamum. Beda dengan wudu. Wudu kalau nggak batal, sholat maghrib, sholat isya boleh sah. Tapi kalau tayamum harus satu wudu, satu sholat, satu tayamum. Itu tentang syarat-syarat tayamum. Kemudian yang berikutnya fardu tayamum. Fardu itu sama tadi dengan rukun ya. Rukun tayamum ada 5. Yang pertama, naqlut turabi, memindahkan tanah. Maksudnya dari tempat ke tangan, itu kan pindah tempat. Misalnya dari sini nih ke tangan,
Yang kedua, an-niyatu, niat. Ya, niat itu bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa yang kita pahami. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhalillahi ta'ala. Saya niat tayammum untuk bolehnya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Asalisu, yang ketiga, masul wajhi, menyapu wajah. Ya. Ar-rabiu, yang keempat, masul yadayni ilal miqar, menyapu dua tangan sampai sikut, dua tangan sampai sikut. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal masataini, tertib di antara dua usapan. Muka dulu baru tangan, tidak boleh tangan dulu baru muka. Itu namanya tertib berurutan. Nanti lebih lanjut saya jelasin ya. Faslun, yang terakhir, mubtilatut tayammum, yang membatalkan tayammum. Pertama, salah satu ada tiga. Ma abtalul wudu'a, yang pertama, semua yang membatalkan wudu maka otomatis membatalkan tayammum. Wariddatu, yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Wa tawaqquful ma'i in tayammum bi faqdihi, yang ketiga, menyangka adanya air ya jika tayammumnya penyebabnya karena tidak ada